Yang saya selalu ingin sampaikan kepada semua orang adalah bahwa saya melakukan pertunjukan stand up comedy itu semuanya ditulis. Kebanyakan orang berpikir stand up itu nggak ditulis. Enak ya atau hebat ya, Mas Panji ini bisa improv di atas panggung. Mas Panji berapa lama biasanya kalau stand up? Oh, saya 2,5 jam. Wah gila, 2,5 jam improv luar biasa. Sebenarnya tidak. 98% stand up comedian di seluruh dunia menulis terlebih dahulu materi yang mereka bawakan. Jadi jangan pernah merasa berbicara di depan publik nggak pakai persiapan. Apalagi ketika konteksnya melawak nggak pakai persiapan, enggak. Semuanya pakai persiapan. Bahkan saya selalu bilang, kalau lu mau menyampaikan pesannya caranya beda-beda, bagaimana lu bisa berharap efeknya sama? Kalau mau efeknya sama, sampaikan dengan cara yang sama. Ada konsistensi di situ dan ada konsep bahkan. Maka berarti kita mesti nulis materi. Menulis materi itu penting. Nah, cara kita berpikir dalam penulisan materi itu juga penting. Karena banyak sekali orang ketika menulis materi, cara berpikirnya atau alur berpikirnya itu tidak pernah mempertimbangkan yang nonton. Selalu dari sudut pandang kita. Biasanya, mohon maaf, ini terjadi di instansi pemerintahan. Coba dengerin pidato-pidato atau kampanye atau sosialisasi yang dilakukan sama semua kementerian lewat dirjennya atau ditjennya. Selalu banyak istilah-istilah singkatan yang cuma mereka doang yang tahu tuh. Kita kalau misalnya lagi ada di Kementerian Kesehatan, kami sudah memberikan sosialisasi mengenai PPT kepada kalangan PPLJK mengenai pentingnya SPSH kepada SDSB. Kita yang nonton ngomong apa sih? Nggak jelas karena dia cuman ngelihat dari sudut pandang teknis, sudut pandang dirinya sendiri, nggak mikir sudut pandang orang yang nonton. Maka bagaimana cara alur berpikir kita dalam menulis materi? Kita sempat ungkit tadi panjang lebar di depan. Saya bahas dengan singkat. Cara kita berpikir adalah selalu dengan menempatkan penonton sebagai objek utama kita. Misalnya kita mau ngomongin, saya ngomongin konteksnya korporasi. Misalnya kita mau jualan handphone, kita pengen ngomongin handphone. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah kenapa handphone ini penting untuk masyarakatnya. Bukan kenapa menurut kita handphone ini penting. Karena jatuhnya beda sama sekali. Kalau saya sebagai produsen, saya dari korporasi, pengen ngomongin soal handphone dengan sudut pandang kenapa handphone ini keren, yang keluar teknis. Ini handphone keren karena kameranya pakai ini, lensa ini, segala macam begini-begini, kemampuan listriknya dan apa segala macam terlalu teknis. Orang mah nggak ngerti kebanyakan. Tapi kalau misalnya kita ngelihatnya atau alur berpikirnya dalam menyusun materi adalah dengan menggunakan penonton sebagai objek utamanya, cara pandang kita berubah. Daripada kita ngomongin soal lensa ini bisa lensa berapa koma berapa yang bisa berapa kali bukaan dan segala macamnya, kita hanya perlu untuk bilang bahwa dengan kamera handphone ini Anda foto gelap-gelap nggak pakai cahaya, gambarnya terang kayak siang. Kan itu kan lebih mudah dipahami gitu. Jadi alur berpikir kita sebaiknya selalu dengan menjadikan penonton sebagai objek utama. Dan itu berarti kita harus pertama-tama menemukan kenapa topik ini penting untuk penonton. Seperti yang tadi saya bahas. Nah, setelah itu yang perlu kita lakukan adalah kalau saya usulnya apapun yang kita mau sampaikan kita tulis dengan bahasa tutur, bukan dengan bahasa tulis. Kadang-kadang nyiapin semuanya dalam bentuk tulisan, tapi itu bahasa tulis. Bahasa tulis itu beda loh dengan bahasa tutur atau bahasa ngobrol. Ketika kita tulis dengan bahasa tutur sehingga kita bisa tahu persis nanti kita sampaikannya seperti apa. Dan nanti yang perlu kita sadari adalah bahwa nulis itu sebenarnya hanya sebagian kecil dari public speaking. Sisanya adalah cara kita menyampaikannya. Saya punya kutipan favorit saya dari Jerry Seinfeld. Bagi kami stand up comedian, Jerry Seinfeld itu semacam dewa lah. Bukan hanya dia yang paling sukses secara finansial, dia juga susah dilawan dari sisi teknis penulisan. Dan dia bilang tulisan cuma 2% dari stand up comedy. Sisanya cara menyampaikannya. Jadi alur berpikir dalam penulisan itu penting, tapi jangan salah bahwa penulisan kita itu bukan segalanya. Pada akhirnya kita tetap harus melatih apa yang mau kita sampaikan. Tapi cara berpikir kita ketika menulis adalah dengan mengutamakan penonton sebagai objek utama kita. Selalu dilihat dari sudut pandang mereka, bukan dari sudut pandang kita. Kalau kita banyak ngomong, maka harus banyak ngisi kepala. Apapun yang banyak kita keluarin harus banyak dimasukin juga, karena kalau enggak
boncos. Kalau kita mau banyak berderma, banyak menyumbang, maka kita harus ngisi diri kita dengan rezeki juga. Karena kalau nggak ada yang dikeluarin. Ngomong juga kayak gitu. Semakin banyak yang kita keluarin dari mulut, semakin banyak yang harus dimasukin ke kepala. Apa kaitannya dengan persiapan penulis materi? Persiapan ini membutuhkan riset. Sebenarnya sederhananya adalah proses mengisi kepala kita dengan wawasan. Nah, tapi kalau misalkan kita lagi ngomongin soal sesuatu yang berat, kayak misalnya regulasi prostitusi, atau misalnya edukasi seks, atau misalnya ngomongin soal pemerintahan, politik, dan segala macamnya, pelanggaran HAM, konservasi alam, maka saya usul riset itu penting. Bukan hanya sebagai bahan kita membicarakan, tapi juga nyari celah untuk nemu sudut pandang yang tadi kita udah bahas berkali-kali, sangat berharga sekali untuk menemukan sudut pandang penyampaian materi. Nah, bagaimana caranya kita menemukan sudut pandang tersebut? Kita harus tahu sebanyak-banyaknya hal terkait topik yang kita mau bahas, dan karena itu riset itu penting. Saya nggak bisa mewakili semua stand up comedian, nggak semuanya seperti saya, tapi saya pribadi, karena banyak yang saya omongin tuh isu-isunya cukup berat, dan kalau saya salah nanti bawa masalah, maka saya sering riset. Sambil contoh, topik-topik saya terkait aksi Kamisan atau pembantaian di tahun 65 itu saya bawakan setelah terlebih dahulu riset dengan melakukan duduk bersama, rapat ya kurang lebihnya, sama teman-teman Kontras. Teman-teman Kontras menerima saya ke kantornya, terus mereka nyiapin meja panjang banget. Di setiap meja tuh ada orang-orang dari pelanggaran HAM yang berbeda. Ada pelanggaran HAM soal tanah kaitannya, ada yang terjadi di 98, ada yang terjadi di 96, ada pelanggaran HAM yang kaitannya sama orientasi seks, ada pelanggaran HAM yang kaitannya sama agama. Banyak banget, dan mereka semua ngasih masukan, dan itu berharga sekali. Saya juga melakukan hal yang sama ketika saya mau ngomongin soal konservasi alam. Saya duduk bareng dan ngobrol-ngobrol cukup panjang, kayak 3 jam deh, ini 3,5 jam, sama Conservation International Indonesia. Sama tuh kayak gitu tuh, mereka nyiapin satu tim, ada yang ngomongin soal laut, ada yang spesifik ngomongin soal paus, terus ada yang ngomongin soal primata, ada yang spesifik ngomongin soal owa Jawa, dan segala macamnya. Riset itu membantu saya untuk menemukan sebanyak-banyaknya materi supaya saya bisa tahu nih masuknya lewat mana ya, sudut pandang mana nih, topik apa yang saya rasa lebih tepat untuk jadi jembatan pemahaman antara penonton dengan kita mengenai isu konservasi alam. Misalnya isu konservasi alam waktu itu saya ngebahas soal salah satu yang sering muncul di koran itu adalah gajah masuk ke pemukiman warga. Ketika ngobrol sama teman-teman dari Conservation International Indonesia, mereka bilang gajah itu adalah hewan dengan daya ingat yang tinggi. Rumahnya mereka sepulau gitu. Pertama, daya jelajah mereka tinggi. Terus mereka tuh kalau misalnya bergenerasi-generasi emang tinggalnya di 5 titik di wilayah tersebut, mereka akan selalu berulang ke wilayah yang sama. Nah, yang jadi masalah adalah ketika mereka berpulang, balik lagi ke daerah situ, muncul pemukiman baru. Jadi masyarakat jadi menurut Conservation International Indonesia, bukan gajah ini yang masuk ke pemukiman warga, manusia yang masuk ke pemukiman gajah. Nah, saya dengar itu, saya pikir ini sudut pandang yang menarik, karena kita semua pasti pernah dengar berita gajah mengamuk masuk rumah warga. Itu sebuah miskonsepsi. Yang benar adalah manusia sotoy bikin rumah di dalam wilayah perumahannya gajah. Sudut pandang ini saya temukan, sudut pandang ini yang saya pakai untuk menghantarkan pesan soal konservasi alam. Nah, jadi riset membantu kita menemukan kira-kira bahan apa yang akan kita pakai dalam pembicaraan kita, tapi utamanya membantu kita menemukan sudut pandang yang krusial untuk kita temukan supaya kita bisa menyampaikan pesan dengan baik. Ingat bahwa pesan itu penting, tapi bagaimana pesan itu disampaikan itu juga sama pentingnya. Nah, kalau misalnya yang saya mau tulis adalah materi-materi yang tidak terlalu serius, nggak terlalu sensitif, santai, tapi penting melakukan riset, biasanya saya nggak sampai bertemu dengan organisasi tertentu. Cukup dengan follow sejumlah orang atau sejumlah organisasi, sejumlah akun di Twitter atau Instagram. Ada juga yang saya subscribe YouTube-nya untuk risetnya. Jadi yang saya mau sampaikan adalah sebenarnya riset itu bisa bentuknya banyak, bukan kayak ke perpustakaan terus baca buku, numpuk-numpukin buku di samping kemudian baca satu-satu, nggak kayak gitu. Pokoknya apapun yang sekiranya bisa memberi kita masukan tambahan terkait sejumlah topik, yaitu yang kita lakukan. Misalnya follow orang-orang tertentu. Saya sering kok ngelakuin itu. Kalau misalkan kayak ambil contoh, saya pernah bikin materi tentang plastik. Dan
sebenarnya juga nggak terlalu mendalam. Akhirnya saya follow beberapa akun-akun penggiat hemat plastik, kemudian sejumlah aktivis, orang-orang yang saya tahu peduli lingkungan. Saya follow, kadang-kadang nggak ada interaksinya, bahkan cuman sekedar untuk pengen tahu aja apa yang dia bicarakan, sudut pandangnya seperti apa, kesehariannya seperti apa. Lagi-lagi mencari sudut pandang yang tepat untuk masukin ke topik tertentu. Dan itulah yang biasanya saya lakukan. Intinya sih nambahin informasi baru. Bahkan saya berani bilang nongkrong aja bisa riset. Kalau misalkan Anda punya tongkrongan yang sekiranya bisa ngasih masukan terkait topik tertentu, nongkrong aja. Saya bahkan waktu tur lagi ke luar negeri, lagi pengen ngumpulin materi tentang LPDP, tentang beasiswa yang dari pemerintah itu, nongkrong saya sama beberapa mahasiswa di situ, berusaha untuk dapat informasi, bercanda-bercanda dan menariknya untuk seorang stand up comedian. Kadang-kadang topiknya dari mereka dalam tongkrongan, saya bisa langsung masukin bercandaan dan lihat reaksinya di situ, kena atau enggaknya. Kurang lebih seperti itu. Dan itulah tadi rangkaian cara saya dalam menulis materi.